sekolah itu candu. Bayangkan dengar kata sekolah itu candu, yang kemudian menjadi judul buku ini. Banyak di sana pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita diajak untuk berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam segmen review buku. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang judulnya Sekolah Itu Candu, karya Rum Topatimasang. Buku ini kalau lihat ukurannya kecil, tapi ceritanya besar dan panjang di belakangnya. Dan buku ini salah satu buku bertema pendidikan dari penulis Indonesia yang paling banyak dibaca. Kalau kita lihat sejarahnya, edisi pertamanya muncul tahun 98. Waktu itu diterbitkan oleh Pustaka Pelajar dan dicetak sampai 14 kali. Ini luar biasa. Lalu penerbitnya pindah ke Insis Pers. Nah, buku yang saya pegang ini merupakan edisi ke-9, terbitnya Oktober 2024. Jadi ini cetakan ke-23. Saat itu saya ke pos bookshop di Pasar Santa. Saya lihat buku ini, kemudian saya beli. Ini buku yang legendaris. Nah, sebelum review bukunya, saya ingin cerita sedikit ya tentang siapa penulisnya, Rum Topatimasang. Rum ini adalah seorang aktivis mahasiswa, tokoh pergerakan di tahun 1970-an. Dia waktu itu nekat jadi ketua presidium Dewan Mahasiswa, ini pemberani. Kalau tidak salah di IKIP Bandung, sekarang jadi namanya UPI. Perlawanan yang berani itu kemudian punya konsekuensi. Kenapa? Karena organisasi kemahasiswaan dilarang oleh pemerintah Orde Baru lewat kebijakan yang disebut dengan NKK-BKK. NKK-BKK itu kepanjangannya Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Apa efeknya? Rum yang melawan ini, Rum ditangkap, dipenjara, tahanan militer pada periode 1978 sampai 1979. Banyak aktivis-aktivis mahasiswa pada waktu itu merasakan penjara militer. Nah, dia adalah seorang aktivis, organisatoris, penulis, pemikir. Selain Sekolah Itu Candu, buku ini, buku lain dari Rum yang jadi acuan banyak aktivis adalah Mengorganisir Rakyat. Nah, buku ini ditulis bersama dengan Johan Tan dari Malaysia. Nah, sekarang kembali kepada buku ini, Sekolah Itu Candu. Buku ini dibuka dengan pengantar yang sangat menarik. Prolognya dimulai dengan tokoh Sukardal yang datang ke perpustakaan tahun 2222. Jadi kalau dari sekarang masih berapa? 200 tahun lagi. Nah, Sukardal kemudian menemukan arsip lama dalam keterangan dilarang membaca. Hal itu yang justru kemudian membuat Sukardal penasaran dan ingin membaca naskah dengan judul Sekolah. Apa bab pertamanya? Buku ini langsung menyajikan fakta menarik tentang sejarah sekolah. Istilah sekolah itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani kuno, istilahnya skole, S-K-H-O-L-E. Ini memiliki arti waktu lenggar, waktu senggang. Jadi pada masa itu, di era Yunani kuno, masa senggang digunakan untuk pergi ke rumah filosof, atau mendatangi filosof, atau orang berilmu, untuk tanya berbagai masalah. Jadi sekolah itu awalnya bukan gedung khusus untuk belajar, tapi waktu longgar, waktu luang. Karena itulah kemudian orang mendatangi orang berilmu dan belajar. Di buku ini juga dijelaskan tradisi-tradisi sekolah yang ada di berbagai belahan dunia, mulai Cina, Eropa, juga termasuk Nusantara. Nah, Rum juga menjelaskan sistem klasikal Pestalozzi, yang akhirnya kemudian sistem ini diadopsi menjadi sistem sekolah modern yang berkembang sampai sekarang, termasuk model penjenjangan kelas seperti sekarang, dasar, menengah, atas, dan lain-lain. Jadi secara umum, buku ini disajikan dengan cara yang unik. Bahkan beberapa bagian di buku ini tuh ditulis dengan pendekatan kayak cerpen, seperti di bab 4, bab 5. Jadi unik sekali. Dan dari awal sampai akhir tulisan, hampir semua berisi dialog. Jadi membaca buku ini rasanya mengalir, nyaman, dan hampir pasti tidak membosankan. Tapi saya kasih catatan ya, tipis, kecil, gaya tulisannya ringan.
Tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang buat kita berpikir dengan dalam. Daya berpikir kritis kita akan terpantik oleh pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tulisan-tulisan di buku ini. Misalnya saja pada bab yang judulnya sekolah itu candu. Bayangkan dengar kata sekolah itu candu yang kemudian menjadi judul buku ini. Banyak di sana pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita diajak untuk berpikir kritis. Lalu dalam bab sekolah itu candu diajukan sebuah studi kasus. Seorang anak muda bernama Eko diberhentikan dari sekolahnya karena melakukan penelitian dengan tema yang agak nyeleneh. Lalu hampir semua pendidikan tinggi menolaknya. Di tengah polemik tersebut, ada satu rektor yang mau menerima Eko tanpa tes. Pertanyaan, keputusan manakah yang sebenarnya tepat? Lalu melalui studi kasus itu, kita diajak membedah keputusan-keputusan yang dibuat di lembaga pendidikan dan dampak-dampaknya. Jadi buku ini secara tidak langsung menggugat sistem pendidikan formal yang terkadang dianggap terlalu kaku, penuh dengan kebakuan, sehingga seringkali kurang memberikan ruang untuk improvisasi, ruang fleksibilitas. Efeknya apa? Jadi malah melupakan tujuan utama pendidikan itu untuk apa. Dan aktivitas sekolah yang menjadi kegiatan berulang itu kemudian bisa menjadi kegiatan yang membosankan bagi murid-muridnya. Ini pendekatan yang sangat menarik. Nah, sekolah ini juga bisa menjadi tempat seperti Menara Gading. Apa sih artinya Menara Gading itu? Tidak membumi, jauh dari realita. Nah, buku ini memberikan perspektif-perspektif yang berbeda seputar masalah pendidikan. Jadi, bagi penggiat pendidikan, pemerhati pendidikan, buku ini layak jadi salah satu sumber bacaan, bisa menambah wawasan, bisa memberikan perspektif baru. Dan menurut saya, buku ini, Sekolah Itu Candu, memang enak dibaca dan perlu. Tapi juga diingat, bahwa buku ini disunting, diedit, ditulis di era 80-an. 80-an itu 40 tahunan yang lalu. Artinya apa? Fakta-fakta yang disampaikan di buku ini sebagian sudah mengalami perubahan konteks. Misalnya tentang seragam. Pada pertengahan 80-an memakai jilbab mungkin dulu dianggap aneh. Tapi sekarang anak sekolah pakai jilbab sudah hal yang umum, jamak. Itu ada di sini. Atau tentang kurikulum. Mungkin pada masa itu lebih kaku, lebih membosankan. Ya tentu sudah banyak perubahan. Saat ini kurikulum pendidikan pun secara umum dibuat lebih menarik, lebih interaktif, lebih berjalan dua arah. Kemudian ruang diskusi sekarang dibuka lebih lebar, lebih luas. Mungkin suasananya tidak semembosankan di era 80-an. Jadi ada konteks waktunya dari sebagian contoh-contoh yang dibahas di sini. Tapi secara umum buku ini baik. Buku ini bagus sekali untuk dibaca, merangsang kita untuk berpikir hal-hal yang fundamental, memikirkan tentang pendidikan dengan kritis. Karena itu saya boleh anjurkan kepada teman-teman yang punya perhatian di bidang pendidikan untuk baca buku ini. Sekolah Itu Candu oleh Rum Topati Masang, dan insya Allah ada perspektif-perspektif baru yang akan kita dapatkan dari baca buku ini. Selamat membaca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.